Soal pas Matematika kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Matematika kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 6. Sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? A. Daerah yang dibentuk oleh dua garis sejajar. B. Daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. C. Daerah yang dibentuk oleh garis lurus. D. Titik pertemuan tiga garis. Yang dimaksud dengan sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat dua garis bertemu pada sudut disebut A. Kaki sudut. B. Titik sudut. C. Garis sudut. D. Busur. Titik tempat dua garis bertemu pada sudut disebut titik sudut. Sudut yang besarnya tepat 90 derajat disebut A. Sudut lancip. B. Sudut tumpul. C. Sudut lurus. D. Sudut siku-siku. Sudut yang besarnya tepat 90 derajat disebut sudut siku-siku. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku disebut A. Sudut tumpul. B. Sudut lancip. C. Sudut lurus. D. Sudut penuh. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku disebut sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut A. Sudut siku-siku. B. Sudut lancip. C. Sudut tumpul. D. Sudut penuh. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut A. Sudut siku-siku. B. Sudut lancip. C. Sudut tumpul. D. Sudut penuh. Sudut tumpul. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut A. Sudut lurus. B. Sudut lancip. C. Sudut siku-siku. D. Sudut nol. Sudut yang besarnya 0 derajat disebut A. Sudut siku-siku. B. Sudut nol. C. Sudut penuh. D. Sudut tumpul. Sudut yang besarnya 0 derajat disebut sudut nol. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat disebut A. Sudut lurus. B. Sudut nol. C. Sudut refleks. D. Sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat disebut sudut refleks. Sudut yang besarnya 360 derajat disebut A. Sudut lurus. B. Sudut refleks. C. Sudut penuh. D. Sudut nol. Sudut yang besarnya 360 derajat disebut sudut penuh. Apa alat yang digunakan untuk mengukur sudut? A. Penggaris siku-siku. B. Busur derajat. C. Jangka. D. Mistar.
Alat yang digunakan untuk mengukur sudut disebut busur derajat. Bagaimana cara memeriksa sudut siku-siku pada suatu benda? A. Dengan melipat kertas menjadi segitiga sama sisi. B. Dengan menggunakan penggaris siku-siku. C. Dengan membandingkan dengan sudut lancip. D. Dengan menebak ukurannya. Cara memeriksa sudut siku-siku pada suatu benda adalah dengan menggunakan penggaris siku-siku. Sudut pada persimpangan jalan biasanya adalah A. Sudut lancip. B. Sudut siku-siku. C. Sudut tumpul. D. Sudut lurus. Sudut pada persimpangan jalan biasanya adalah sudut lancip. Berapa besar sudut pada jam analog jika jarum pendek menunjukkan angka 2 dan jarum panjang menunjukkan angka 12? A. 60 derajat. B. 90 derajat. C. 120 derajat. D. 180 derajat. Besar sudut pada jam analog jika jarum pendek menunjukkan angka 2 dan jarum panjang menunjukkan angka 12 adalah 60 derajat. Nama sudut pada kipas yang terbuka tersebut adalah A. Sudut lancip. B. Sudut siku-siku. C. Sudut tumpul. D. Sudut lurus. Nama sudut pada kipas yang terbuka tersebut adalah sudut tumpul. Pojok bingkai foto di rumah adalah contoh sudut. A. Lancip. B. Tumpul. C. Siku-siku. D. Refleks. Pojok bingkai foto di rumah adalah contoh sudut siku-siku. Soal Matematika kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 7. Membandingkan ciri-ciri bangun datar. Syarat agar tiga garis membentuk segitiga adalah A. Jumlah dua sisi lebih kecil dari sisi ketiga. B. Jumlah dua sisi sama dengan sisi ketiga. C. Jumlah dua sisi lebih besar dari sisi ketiga. D. Tidak ada syarat khusus apapun. Jawabannya C. Jumlah dua sisi lebih besar dari sisi ketiga. Penjelasan, untuk tiga garis membentuk segitiga, jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi ketiga. Ini adalah prinsip dari ketidaksetaraan segitiga. Segitiga yang ketiga sudutnya lancip disebut segitiga. A. Siku-siku. B. Tumpul. C. Lancip. D. Sembarang. Jawabannya C. Lancip. Penjelasan, segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku disebut segitiga. A. Siku-siku. B. Tumpul. C. Lancip. D. Sembarang. Jawabannya A. Siku-siku. Penjelasan, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Segitiga yang salah satu sudutnya tumpul disebut segitiga. A. Siku-siku. B. Tumpul. C. Lancip. D. Sembarang.
Jawabannya B. Tumpul. Penjelasan, segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki satu sudut lebih besar dari 90 derajat. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah A. 90 derajat, B. 180 derajat, C. 270 derajat, D. 360 derajat. Jawabannya B. 180 derajat. Penjelasan, jumlah sudut-sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang disebut segitiga. A. Sama sisi, B. Sama kaki, C. Sembarang, D. Siku-siku. Jawabannya B. Sama kaki. Penjelasan, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang panjangnya sama. Segitiga yang memiliki tiga sisi sama panjang disebut segitiga. A. Sama sisi, B. Sama kaki, C. Sembarang, D. Siku-siku. Jawabannya A. Sama sisi. Penjelasan, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya memiliki panjang yang sama. Segitiga yang panjang sisi-sisinya berbeda disebut segitiga. A. Sama sisi, B. Sama kaki, C. Sembarang, D. Siku-siku. Jawabannya C. Sembarang. Penjelasan, segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya memiliki panjang yang berbeda. Segitiga yang panjang sisi-sisinya berbeda disebut segitiga. A. Sama sisi, B. Sama kaki, C. Sembarang, D. Siku-siku. Jawabannya C. 3. Penjelasan, segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar, pada 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Segitiga sama kaki memiliki simetri lipat sebanyak A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya A. 1. Penjelasan, segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat yang membagi segitiga menjadi dua bagian yang sama. Segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar disebut A. Jajar genjang, B. Persegi panjang, C. Trapesium, D. Belah ketupat. Jawabannya C. Trapesium. Penjelasan, trapesium adalah segi 4 yang memiliki hanya satu pasang sisi yang sejajar. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar disebut A. Trapesium, B. Layang-layang, C. Jajar genjang, D. Persegi. Jawabannya B. Layang-layang. Penjelasan, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Segi 4 yang semua sudutnya siku-siku disebut A. Belah ketupat, B. Persegi panjang, C. Layang-layang, D. Trapesium.
Jawabannya B. Persegi panjang. Penjelasan, persegi panjang adalah segi empat yang semua sudutnya siku-siku. Segi empat yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku disebut A. Persegi, B. Belah ketupat, C. Layang-layang, D. Trapesium. Jawabannya A. Persegi. Penjelasan, persegi adalah segi empat yang semua sisi sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Segi empat yang memiliki dua pasang sisi berurutan sama panjang disebut A. Belah ketupat, B. Layang-layang, C. Persegi, D. Trapesium. Jawabannya C. Persegi. Penjelasan, persegi memiliki sisi yang berurutan sama panjang dan sudutnya siku-siku. Soal Matematika kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 8. Data. Data yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar seperti kue donat dengan berbagai varian rasa disebut A. Angka, B. Informasi, C. Data, D. Simbol. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, data adalah sekumpulan informasi yang dapat berupa kata, angka, atau simbol dari hasil pengamatan. Berikut ini yang bukan cara menyajikan data adalah A. Tabel frekuensi, B. Piktogram, C. Diagram batang, D. Komik. 3, 2, 1, go. Jawaban D. Penjelasan, komik bukan alat penyajian data. Tabel frekuensi, piktogram, dan diagram batang adalah cara menyajikan data. Simbol turus biasa digunakan untuk A. Membuat gambar, B. Menyusun cerita, C. Mencatat data pengamatan, D. Menghitung berat benda. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, turus digunakan untuk mencatat hasil pengamatan agar lebih mudah dihitung dan dihindari pengulangan data. Berikut ini adalah fungsi tabel frekuensi, kecuali A. Mencatat data, B. Membuat cerita, C. Menyusun turus, D. Menunjukkan banyak data. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, tabel frekuensi digunakan untuk mencatat dan menyajikan data dalam bentuk yang rapi dan mudah dibaca. Jika kangkung disukai oleh 6 siswa, maka frekuensinya adalah A. 4, B. 6, C. 8, D. 10. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, frekuensi menyatakan jumlah siswa yang menyukai sesuatu. Jadi jika 6 siswa, maka frekuensinya 6. Dalam piktogram, satu gambar bisa mewakili A. Satu jenis makanan, B. Satu orang siswa, C. Beberapa data tertentu, D. Semua siswa. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, dalam piktogram, satu simbol gambar biasanya mewakili lebih dari satu data, misalnya satu gambar 4 siswa. Piktogram dipilih untuk menyajikan data karena A. Membosankan,
B. Membingungkan. C. Menarik dan mudah dipahami. D. Sulit dibuat. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, piktogram menyajikan data dengan gambar sehingga lebih menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Jika simbol donat mewakili 5 kue, maka 4 simbol donat mewakili A. 15 kue, B. 20 kue, C. 25 kue, D. 10 kue. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, satu simbol mewakili 5 kue. Jadi 4 simbol X 5 kue 20 kue. Salah satu kesalahan umum saat membuat piktogram adalah A. Memberi warna berbeda, B. Tidak mencantumkan legenda, C. Menggunakan simbol, D. Menuliskan judul. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, tanpa legenda, keterangan arti simbol, pembaca tidak tahu arti dari simbol-simbol tersebut. Pada diagram batang vertikal, sumbu Y biasanya menunjukkan A. Waktu, B. Jenis data, C. Jumlah data, D. Ukuran. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, pada diagram batang vertikal, sumbu Y menunjukkan frekuensi, jumlah, dan sumbu X menunjukkan kategori. Perbedaan utama diagram batang horizontal dan vertikal adalah A. Posisi kategori dan frekuensi, B. Bentuk batang, C. Jenis data, D. Warna. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, pada diagram horizontal, kategori di sumbu Y dan frekuensi di sumbu X. Sebaliknya untuk vertikal. Jika diagram batang menunjukkan hasil perolehan medali emas per tahun, sumbu X biasanya menunjukkan A. Banyak medali, B. Tahun, C. Emas, D. Waktu istirahat. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, sumbu X pada diagram batang vertikal biasanya untuk kategori, seperti tahun. Tujuan dari penggunaan diagram batang adalah A. Membuat cerita, B. Menjelaskan bentuk benda, C. Menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dibandingkan, D. Menggambar simbol. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, diagram batang mempermudah dalam membandingkan data dari beberapa kategori secara visual. Diagram batang ganda digunakan untuk A. Membandingkan dua jenis data dalam satu waktu, B. Menyimpan data, C. Mencari gambar, D. Menggambar garis. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, diagram batang ganda digunakan untuk membandingkan dua data pada kategori yang sama. Contoh penggunaan diagram batang ganda adalah A. Penjualan donat satu hari, B. Nilai siswa dalam satu ulangan, C. Banyaknya pengguna internet di Indonesia berdasarkan kelompok usia tertentu, D. Jumlah kue yang dimakan. 3, 2, 1, go. Jawaban C.
Penjelasan, untuk membandingkan dua hasil digunakan diagram batang ganda. Soal Matematika kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 9. Bilangan cacah sampai 1 juta. Bilangan 720.736 dibaca. A. 720736. B. 720.736. C. 72.736. D. 727.306. 3, 2, 1, go. Bilangan 720.736 dibaca. Jawaban, B. Penjelasan, 720.736 dibaca 720.736. Angka 6 pada bilangan 720.736 menempati nilai A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan, D. Ribuan. 3, 2, 1, go. Angka 6 pada bilangan 720.736 menempati nilai. Jawaban, A. Penjelasan, 6 berada di paling belakang, maka menempati satuan. Nilai angka 9 pada bilangan 324.965 adalah A. 90, B. 9, C. 900, D. 900. 3, 2, 1, go. Nilai angka 9 pada bilangan 324.965 adalah. Jawaban, C. Penjelasan, 9 berada pada posisi ratusan, maka nilainya adalah 900. Bilangan 979.875 ditulis sebagai A. 907.975, B. 979.875, C. 970.875, D. 997.875. 3, 2, 1, go. Bilangan 979.875 ditulis sebagai. Jawaban, B. Penjelasan, dibaca 979.875 sama dengan 979.875. Nilai tempat dari angka 3 dalam bilangan 963.000 adalah A. Ribuan, B. Puluh ribuan, C. Ratus ribuan, D. Ratusan. 3, 2, 1, go. Nilai tempat dari angka 3 dalam bilangan 963.000 adalah. Jawaban, A. Penjelasan, 963.000, angka 3 menempati ribuan. Manakah yang lebih besar antara 599.198 dan 599.047? A. 599.198. B. 599.047. C. Sama. D. Tidak bisa ditentukan. 3, 2, 1, go. Manakah yang lebih besar antara 599.198 dan 599.047? Jawaban, A. Penjelasan, 599.198 lebih besar dari 599.047 karena 198 lebih besar dari 047. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah
A 789.867, 676.785, 786.897, 789.876. B 676.785, 786.897, 789.867, 789.876. C 789.876, 789.867, 786.897, 676.785. D 786.897, 676.785, 789.867, 789.876. 3, 2, 1, go. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah. Jawaban, B. Penjelasan, urut dari terkecil ke terbesar. 676.785 lebih kecil dari 786.897 lebih kecil dari 789.867 lebih kecil dari 789.876. Tanda perbandingan yang benar, 873.420 870.420. A lebih kecil dari. B lebih besar dari. C sama dengan. D tidak sama dengan. 3, 2, 1, go. Tanda perbandingan yang benar, 873.420 870.420. Jawaban, B. Penjelasan, 873.420 lebih besar dari 870.420. Di antara 345.600, 354.500, dan 342.100, urutan dari terbesar ke terkecil adalah A 342.100, 345.600, 354.500. B 354.500, 345.600, 342.100. C 345.600, 354.500, 342.100. D 354.500, 342.100, 345.600. 3, 2, 1, go. Di antara 345.600, 354.500, dan 342.100, urutan dari terbesar ke terkecil adalah. Jawaban, B. Penjelasan, urutan dari terbesar ke terkecil adalah 354.500 lebih besar dari 345.600 lebih besar dari 342.100. Bilangan 900.052.900.025. A lebih kecil dari. B lebih besar dari. C sama dengan. D tidak dapat ditentukan. 3, 2, 1, go. Bilangan 900.052.900.025. Jawaban, B. Penjelasan, karena 52 lebih besar dari 25, maka 900.052 lebih besar dari 900.025. Bilangan 345.600 terdiri dari komposisi A. 300 ribuan, 40 ribuan, 5 ribuan, 600-an.
B. 300 ribuan, 40 ribuan, 5 ribuan, 600-an, 0 puluhan, 0 satuan. C. 300 ribuan, 40 ribuan, 5 ribuan, 6 puluhan. D. 300 ribuan, 50 ribuan, 4 ribuan, 600-an. 3, 2, 1, go. Bilangan 345.600 terdiri dari komposisi. Jawaban, B. Penjelasan. 345.600 terdiri dari komposisi 300.000 ditambah 40.000 ditambah 5.000 ditambah 600. Bilangan yang merupakan jumlah dari 500 ribuan, 5 ribuan, 400-an, dan 1 satuan adalah A. 554.100, B. 500.504, C. 505.401, D. 505.401. 3, 2, 1, go. Bilangan yang merupakan jumlah dari 500 ribuan, 5 ribuan, 400-an, dan 1 satuan adalah. Jawaban, C. Penjelasan. 500.000 ditambah 5.000 ditambah 400 ditambah 1 sama dengan 505.401. Jika Yosef memiliki 5 lembar Rp100.000, 3 lembar Rp10.000, 2 lembar Rp5.000, dan 4 lembar Rp2.000, total uang Yosef adalah A. Rp548.000, B. Rp500.000, C. Rp530.000, D. Rp542.000. 3, 2, 1, go. Jika Yosef memiliki 5 lembar Rp100.000, 3 lembar Rp10.000, 2 lembar Rp5.000, dan 4 lembar Rp2.000, total uang Yosef adalah. Jawaban, A. Penjelasan, 5 dikali Rp100.000 sama dengan Rp500.000. 3 dikali Rp10.000 sama dengan Rp30.000. 2 dikali Rp5.000 sama dengan Rp10.000. 4 dikali Rp2.000 sama dengan Rp8.000. Total sama dengan Rp548.000. Bentuk dekomposisi dari 250.305 adalah A. 200.000 ditambah 50.000 ditambah 300 ditambah 5. B. 2.000 ditambah 50.000 ditambah 300 ditambah 5. C. 250.000 ditambah 3.000 ditambah 5. D. 250.000 ditambah 305. 3, 2, 1, go. Bentuk dekomposisi dari 250.305 adalah. Jawaban, A. Penjelasan. 250.305 sama dengan 200.000 ditambah 50.000 ditambah 300 ditambah 5. Komposisi dari bilangan 678.987 adalah A. 600 ribuan, 70 ribuan, 8 ribuan, 900-an, 80-an, 7 satuan. B. 600 ribuan, 80 ribuan, 7 ribuan, 900-an, 80-an, 7 satuan. C. 600 ribuan, 7 ribuan, 80-an, 900-an, 7 satuan. D. 600 ribuan, 70 ribuan, 8 ribuan, 90-an, 8 satuan. 3, 2, 1, go. Komposisi dari bilangan 678.987 adalah. Jawaban, A. Penjelasan. 678.987 terdiri dari 600.000 ditambah 70.000 ditambah 8.000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 7. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.